Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat bagi para siswa baru yang diterima di MTS Negeri 1 Madiun ini. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Nurul Hidayati SPD yang merupakan salah satu guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Madiun ini yang mengajar mata pelajaran PPKN. Di sini saya akan menyampaikan materi bersama tentang persamaan dan anti diskriminasi. Nah, persamaan itu adalah berasal dari suku kata sama yang punya arti yaitu tidak ada perbedaan, atau pengertiannya bahwa kita itu adalah sederajat, ya. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini adalah sama, yaitu sama-sama mempunyai hak untuk hidup dan saling menghargai. Namun, seringkali orang memberikan perlakuan yang sangat menyolok pada orang lain itu berdasarkan atau hal yang berbeda dari umumnya, ya. Maka ini sering juga disebut dengan sikap diskriminatif atau sikap diskriminasi. Diskriminasi itu adalah termasuk suatu perilaku yang berdasarkan perbedaan dalam kategori yang dibuat oleh alam atau masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya. Diskriminasi itu adalah suatu perlakuan yang tidak seimbang terhadap perseorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut khas seperti berdasarkan pada ras, ya, kemudian kesukuan atau kesuku bangsaan, kemudian agama, atau juga keanggotaan kelas-kelas sosial. Ada beberapa macam diskriminasi. Di antaranya adalah yang pertama, diskriminasi umur. Individu diberi layanan yang tidak adil karena tergolong dalam lingkungan umur tertentu. Contohnya, di negara Malaysia, remaja itu dianggap orang yang menimbulkan masalah, sehingga timbul istilah masalah remaja. Atau sering juga di negara kita, jika masih muda, ya, sering diragukan akan kemampuannya jika dibanding dengan usia orang yang lebih tua. Kemudian ada juga diskriminasi gender atau jenis kelamin, ya. Individu diberi layanan yang tidak adil karena jenis kelamin mereka itu berbeda. Contohnya, seorang wanita memberikan atau menerima gaji yang lebih rendah jika dibanding dengan laki-laki sejawatnya, meskipun mereka itu mempunyai pekerjaan yang sama. Kemudian diskriminasi kesehatan. Individu diberi layanan yang tidak adil karena mereka menderita penyakit atau kecacatan tertentu, ya, kecacatan tertentu. Contohnya orang yang pernah menderita sakit jiwa itu ditolak untuk mengisi jabatan tertentu meskipun ia sudah sembuh dan memiliki kemampuan yang diperlukan. Berikutnya adalah diskriminasi ras. Individu tidak diberikan layanan kesehatan karena ras mereka berbeda. Contohnya adalah orang yang punya kulit hitam, ya. Di Amerika itu dianggap mereka adalah orang yang kotor atau punya kelas yang rendah, ya. Maka yang dilayani itu adalah, yang didahulukan adalah orang yang berkulit putih, sedangkan orang yang berkulit hitam itu adalah disingkirkan atau diakhirkan begitu. Kemudian berikutnya adalah diskriminasi agama, ya. Individu diberi layanan yang tidak adil berdasarkan agama yang dianut olehnya. Jadi agama
Jadi ini jika agamanya berbeda maka mendapatkan perlakuan yang berbeda pula. Itu. Diskriminasi sosial ataupun secara individu bisa terjadi di lingkungan manapun, di antaranya adalah lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, dan juga lingkungan sekolah. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai diskriminasi yang ada di lingkungan sekolah. Di sekolah terdapat juga banyak perbedaan. Perbedaan itu mewarnai keragaman sampai ke lingkup yang terkecil, yaitu di sebuah sekolah yang namanya adalah kelas. Perbedaan yang ada di dalam ruang kelas misalnya perbedaan gender, siswa yang pandai dengan yang kurang pandai, siswa yang aktif dan yang pasif, siswa yang pendiam dengan siswa yang aktif atau seringkali dia bisa dibilang nakal, sampai juga pada perbedaan status sosial. Perbedaan ini bisa menimbulkan konflik, contohnya siswa yang berada pada kelas yang favorit atau kelas khusus akan merasa lebih pintar dan merasa harus mendapatkan perlakuan yang spesial dari para guru dibandingkan dari siswa yang berada di kelas yang lain atau kelas reguler dan yang dianggap berkemampuan tidak setara dengan pelajaran mereka. Contoh lain yang bisa terjadi konflik diskriminasi antar siswa adalah yang kaya dengan yang tidak kaya. Siswa yang merasa dari keluarga yang berada, mereka itu akan berpikir bahwa siswa yang berasal dari ekonomi yang rendah itu bukanlah teman atau setara mereka. Karena itu, konflik di atas sering terjadi, namun sering juga terabaikan dan tetap saja berlanjut sehingga hal ini bisa terjadi dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, diskriminasi yang dimaksud dalam hal ini adalah melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Diskriminasi ini dapat berupa fisik dan psikis. Secara fungsi dan tugas kita semua di sekolah seharusnya mampu menciptakan budaya organisasi yang netral, yang tanpa berpihak antara atau merasa saling membedakan. Cara-cara berpikir dan terobosan yang baru memang harus diperkenalkan dan diciptakan untuk mengatasi permasalahan pendidikan pada saat ini dan pada masa-masa yang akan datang. Pendidikan adalah hak setiap orang yang dalam pelaksanaan sistemnya tidak boleh terdapat diskriminasi. Kalau di dalam pelajaran saya ini ada kaitannya atau sudah diatur di dalam Pancasila sila yang kedua, yaitu bahwasanya manusia itu atau di dalam bunyi sila yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dikandung maksud bahwasanya setiap orang atau setiap warga negara Indonesia itu punya kewajiban untuk saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya tanpa harus membedakan kondisi dan kemampuan orang atau peserta didik. Dan juga diatur di tempat yang lain di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib mendapatkan pengajaran. Maka di sini sudah jelas bahwasanya setiap warga negara Indonesia pada usia sekolah itu harus bersekolah dan mendapatkan ilmu atau pengajaran secara formal dalam kondisi apapun, baik secara sehat ataupun cacat fisiknya. Maka demikian kita harus punya sikap anti diskriminasi dan pembulian terhadap orang lain. Kita semua harus mampu menepis rasa eksklusivisme terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain. Harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.